Oke guys, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer Cubase yang paling mantap, paling top, nomor satu hanya di Ivan Studio. Dan tidak lupa salam berkarya aja dulu. Oke teman-teman, kembali lagi di konten ini setelah kurang lebih 1 minggu aku tidak ngonten dan cukup lama tidak up di YouTube. Maaf teman-teman, karena ya kemarin di live streaming sudah aku jelaskan ya, kalian nonton aja live streaming kemarin gitu, kalian bisa cek videonya gitu. Nah oke, tidak usah lama-lama teman-teman. Di video kali ini aku akan membahas sedikit, sebenarnya fiturnya ini sedikit teman-teman, tapi mungkin videonya akan sedikit panjang, tapi ya nggak apa-apa lah, seperti biasanya aja, santai mengalir gitu aja ya teman-teman. Nah di sini sesuai dengan judulnya adalah aku akan memberikan contoh atau aku akan membongkar salah satu fitur dari Ample Sound khususnya untuk pergitaran, entah itu gitar akustik ataupun gitar elektrik, yang sangat-sangat cakep abis teman-teman. Dimana Ample Sound ini bisa kita gunakan untuk membuat pattern, kita bisa gunakan untuk membuat permainan gitar kita menjadi real, menjadi realistis sekali seperti layaknya kita bermain dengan gitar asli gitu. Dan terutama mungkin bagi teman-teman yang sering batik atau yang terbiasa gambar, ini akan bermanfaat sekali, ini akan berguna sekali. Aku aja yang tidak tidak suka gambar, tidak bisa menggambar manual batik, ini aku cukup terbantu oleh fitur ini. Dan ini juga akan membantu buat teman-teman yang memang tidak bisa atau kurang untuk bermain di MIDI controller gitu. Jadi fitur ini sangat-sangat keren sekali. Nah simak videonya sampai akhir, langsung saja kita ke projectnya teman-teman. Nah di sini aku sudah ada 2 track teman-teman. Sebenarnya sama aja, fiturnya sama, cuman di sini aku nanti akan praktekkan di gitar akustik maupun di gitar elektrik. Jadi semuanya bisa ya teman-teman, buat kalian pengguna Ample pasti tahu. Untuk secara basic aku sudah bikin video reviewnya secara lengkap, secara detail, kalian bisa cek aja videonya. Kalian cari aja Ample Sound by Ivan Pianis atau Ivan Studio, pasti muncul ya teman-teman. Nah sekarang kita akan membahas fitur khususnya gitu yang memang bisa digunakan untuk caranya kita untuk menggambar sebuah pattern biar permainannya itu natural, realistis, dan tentunya profesional, cakep abis. Oke teman-teman, jadi di sini kalau secara default itu kan tampilannya begini teman-teman. Ketika kalian buka itu ya, kalian muncul pertama itu seperti ini. Nah kemudian kalian pergi ke tab di pojok kiri atas sini teman-teman, ada namanya Strummer. Nah oke, kita klik. Nah maka visualnya akan berganti menjadi seperti ini. Oke ya. Nah di sini aku akan sedikit menjelaskan secara detail tapi dengan cepat aja ya teman-teman. Jadi nanti yang akan kita gunakan adalah kolom kedua ini. Di sini ada fret gitarnya, kemudian di sini ada tabel chordnya, kemudian di sini ada kolom-kolom untuk mengisi permainan kita, entah itu dipetik, entah itu di strumming, atau ya pokoknya macam-macam permainan. Di sini nanti aku jelaskan ada banyak sekali titik-titik di sini. Nah kita bisa gunakan sesuai kebutuhan kita dan sangat-sangat luas sekali penggunaannya teman-teman. Nah kemudian untuk yang di sebelah kiri ini, nah ini sebenarnya hanya jenis efek-efeknya untuk permainannya kayak ini. Ya kalian dengar aja lah ya. Ini misalkan satu contoh nih kayak gini. Nah rilis ini adalah sustain dari genjrengannya atau dari strummingnya ini. Nah jadi panjang, jreng, panjang. Kalau kita ini rilisnya singkat, pendek, ya pendek. Nah langsung hilang. Nah kemudian stroke volume di sini adalah efek cek-ceknya itu loh teman-teman, cek
Nah, gitu. Efek pickingnya. Tuh. Nah, kalau kita matikan kan bersih banget, cuman suara senarnya aja. Nah, gitu ya. Jadi itulah. Jadi yang kiri ini tuh hanya seperti itu. Di sini juga ada strum time, itu kecepatan genjrengnya itu mau seberapa cepat, semakin ke kiri maka semakin lambat, semakin ke kiri semakin ke kanan semakin lambat, semakin ke kiri semakin cepat. Itu genjrengannya. Jadi jreng atau cepat kayak tadi gitu ya. Velocity di sini ya velocity dinamika permainannya dan lain sebagainya. Kalian bisa ulik sendiri di sini. Kita tidak fokus di sini. Oke? Kita fokusnya di sini, teman-teman. Nah, kemudian sebelum ke sini kita ke yang bagian paling kanan dulu di sini. Di sini kita disediakan ada 8 page di sini, 8 page. Ini adalah kita nge-save jenis strummingnya. Jadi ini jenis pertama. Nah, lihat ininya berubah ya, teman-teman, mappingnya. Ini jadi kayak gini. Ini sudah aku acak-acak tadi. Nih. Nah, kemudian yang kedua, map yang kedua beda ya. Kemudian map ketiga. Nah, kayak gitu. Dan seterusnya. Jadi kita disediakan ada 8 page untuk kita menyimpan 8 bank jenis permainan atau jenis strumming yang akan kita gunakan dalam satu project atau dalam satu VST gitu. Nah, kemudian di sini ada pengaturan basic temponya. Kayak di sini ada quantize, di sini ada sukatnya atau signaturenya 4/4, 3/4 dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini pokoknya ini berurusan dengan tempo. Nah, di sini juga ada synchronize dengan tempo yang ada di project Cubase kita. Jadi sesuai dengan di transport ini, kalau di 80 berarti dia juga 80. Tapi kalau kita tidak sinkron kan, maka dia nanti tidak akan sesuai dengan tempo project kita gitu. Jadi kita nyalakan saja ini. Nah, ini biar sesuai dengan tempo kita. Nah, kemudian kita juga bisa save, teman-teman, di sini. Pola ini kita bisa save di sini. Nah, bisa save, kita bisa load juga. Jadi apa yang sudah kita simpan bisa kita recall kembali, kita masukkan ke sini. Begitu juga dengan tabel chordnya di sini. Tabel chordnya kita bisa simpan, kemudian kita bisa recall lagi ketika sewaktu-waktu kita butuhkan. Gitu. Nah, oke, langsung saja, teman-teman. Di sini di bagian kolom ini adalah chord tabelnya, di mana kita menentukan chordnya dulu. Di sini itu kita disediakan dari nomor 1 sampai nomor 12. Kita masih bisa buka lagi nomor 13 sampai 24. Nah, jadi ada 24 chord yang bisa kita simpan di sini. Nah, chordnya juga lengkap pastinya, teman-teman. Jadi caranya itu gampang sekali, teman. Caranya itu kalian tinggal ini pilih, misalkan nomor 1 nih. Nomor 1 kan. Nah, ini kan chord C nih. Chord C di sini. Nah, kita bisa pilih. Mau C crash, mau D, pokoknya kita pilih aja basic chordnya. Nah, misal nada dasar C, kita pilih C. Nah, kemudian di kolom selanjutnya di sebelah kanannya itu adalah jenis chordnya. Mayor, minor, 7, mayor 7 sampai semuanya ada, diminished, sus, augmented, semuanya ada di sini. 11, 12, 13, 9 semuanya ada di minus 7. Lengkap sekali. Gitu ya. Misal kita mayor 7 gitu kan. C-nya C mayor 7 gitu. Nah, kemudian di kolom yang terakhir nomor 3 itu adalah oktavnya, teman-teman. Oktav 1, oktav 2 atau oktav 3. Nah, jenis chordnya berbeda ya, teman-teman. Ini oktav 1. Kemudian jenis permainannya taruhlah pilih yang ini, kita play. Nah, ini kan C mayor 7. Kalau tadi C minor, biar kelihatan nih bedanya. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, kita gini C mayor 7. Kemudian oktavnya, misal kita oktav 2. Beda kan? Kemudian oktav 3.
oktav 1. Nah, gitu teman-teman. Jadi penggunaannya sangat simpel sekali kan. Kalian tinggal pilih chordnya, mau chord apa aja. Kemudian jenis chordnya mau mayor, minor, oktavnya mau di mana. Gitu teman-teman. Di kolom ini tuh seperti itu. Bahkan kalian bisa titik-titik secara manual teman-teman. Titik-titiknya ini misal kalian klik di sini, kalian klik sini. Misal kalian tahu susunan nadanya ya. Ya udah kalian klik-klik aja di sini. Nah, nih bunyinya kayak gini. Nah, tuh. Jadi titik-titiknya ini pun fleksibel, bebas. Kalian mau taruh senar berapa, titiknya di mana, di fret berapa, itu bisa. Ini di luar dari chord yang ini tadi ya teman-teman. Nih, otomatis akan berubah ke user. Jadi user itu ya kita custom sendiri itu tadi. Dan seterusnya, kolom 1, 2, 3, 4 kita bisa save chord yang kita inginkan. Keren nggak? Gokil nggak? Gokil parah teman-teman. Nah, ini dari segi chord. Kemudian cara membuat jenis strummingnya bagaimana? Nah, ini di sebelah kanan sini teman-teman. Jenis strummingnya itu di sini. Jadi ini ada tulisannya semua teman-teman. Kalian harus baca ya. Jadi kalau mau tahu, mau bisa ya kalian baca. Ini di sini contoh nih, misalkan di yang sini ini ada down treble, kemudian di sini ada up, di sini ada mute 1, di sini ada mute 2, dan seterusnya. Di sini ada down bass misalkan. Terus di sini ini yang bijian teman-teman, ada senar 1, senar 2, 3, 4, 5, 6. Itu. Jadi kalau kalian penasaran misalkan kalian tinggal titik aja di sini. Kalian coba satu-satu. Nih. Misal titiknya kita samakan semua gini deh, biar kelihatan ya. Nah, ini kan tulisannya down bass. Kita dengarkan suaranya down bass itu seperti apa sih gitu kan. Nah, jadi genjrengnya itu ke bawah, kan down. Jadi kalau di gitar itu kan ada up dan down. Nah, genjreng ke atas atau ke bawah. Nah, kalau di sini tulisannya down bass, berarti dia genjrengnya ke bawah dari bassnya, teman-teman. Ketika di sini tadi ada tulisannya down treble, berarti dia genjrengnya itu ke bawah, tapi tidak dengan bassnya. Nah, genjrengnya itu di senar bawahnya, di bagian treble-nya. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau kita bolak-balik, misalkan yang up mana? Ini up ya. Nah, ini up. Jadi up and down kan gitu. Kalau basic genjrengan gitar, kalian les gitar pasti kan gitu. Up and down. Nah, kita balik-balik. Maka bunyinya akan naik turun gitu teman-teman nih. Nah, jadi ini benar-benar fleksibel sesuai dengan apa yang kita inginkan, mau berapa ketuk downnya, mau berapa ketuk upnya, dan sebagainya. Kita gambar di sini. Nah, ini apa nih? Mute, ya kan? Mute 2. Berarti suara di mute teman-teman. Suara ketika kalian pencet senarnya itu tidak ditekan membentuk chord nih. Nah, kemudian mute satunya yang ini. Nah, itu. Jadi lengkap sekali teman-teman di sini itu. Kemudian misal nih, ini kan udah tak acak-acak nih tadi, tidak berbentuk. Nah, sekarang contoh, misalkan di sini ada satu contoh ini bawaan dari ampelnya, kita dengarkan. Dengan pola yang seperti ini kita sudah tahu ya teman-teman, tadi ada ini ada up, ada down, ada mute dan lain sebagainya nih. Nah, permainannya kayak gitu. Kemudian misal chordnya kita ganti ke sini. Enak kan teman-teman? Misalkan kita di bank yang 5 nih, tadi kan ada 8 bank. Nah, jadi tinggal pinter-pinternya kita aja untuk mapping di sini teman-teman. Dan ini tidak hanya satu titik ya teman-teman, kalian bisa tarik gini.
sepanjang sepanjang apa yang kalian inginkan. Kalau ini kosong, nah ini kalian bisa tarik gini. Oh. Nah, jadi ketukannya lebih panjang. Misal ketukan ininya. Nah, jadi ini menyesuaikan, pokoknya semua tergantung kita, seperti kita lagi gambar di piano roll atau di MIDI mapnya itu, cuman kita gambarnya di sini teman-teman. Dan satu lagi yang mau aku tunjukkan adalah velocity teman-teman. Kemudian kalian kan bingung lah, kemudian ini kok warnanya bisa beda-beda. Ini warna ini menggambarkan velocity-nya ya teman-teman. Semakin warnanya ke arah merah atau ke warm, maka dia semakin keras. Semakin warnanya ke arah biru atau ke bawah, itu semakin pelan. Nah, cara merubahnya bagaimana? Sangat gampang teman-teman. Kalian tinggal klik aja di note-nya. Ya, kalian klik note-nya, kemudian kalian tarik atau drag naik atau turun. Kalau naik, dia akan menjadi ke warna merah atau ke arah merah. Kalau turun, dia akan perlahan ke ungu, biru, biru. Jadi velocity-nya itu seperti itu teman-teman. Kalau ke merah, berarti otomatis dia keras. Wah, tuh sampai creng gitu nih. Tuh. Tapi kalau kalian tarik ke bawah sehingga warnanya itu gelap terus ke biru, itu semakin kecil. Nah, sampai nggak bunyi tuh. Ya kan? Kita naikkan. Misal di ungu nih. Nah, segitu. Jadi kecil. Semakin ke atas, semakin keras. Nah, jadi velocity ini juga akan mempengaruhi permainan kita. Gitu teman-teman, gampang, simple. Kalian tinggal atur aja chordnya di sini, kemudian kalian otak-atik mapnya, genjrengannya mau seperti apa. Kemudian, nah caranya masukin ke project lagu kita gimana? Gitu kan pertanyaannya. Mudah sekali teman-teman. Caranya di sini ada icon apa nih? Kotak nih, 2 kotak gini ya. Nah, ini adalah drag to host tulisannya kan. Nah, kalian tinggal drag and drop aja di track yang ingin kalian masukkan gitar ini tentunya. Jadi misalkan nih kita tarik ke sini, nih klik, tarik, masuk nih sini. Bread. Nah, udah. Ini udah masuk ke sini teman-teman. Nih permainannya. Nih. Kita play. Selesai. Kita tinggal kopas. Kalau misalkan kita butuh 4 bar misalkan, ya udah kita tinggal kopas di sini. Nah, ini sudah sesuai dengan tempo teman-teman. Mudah kan? Gitu aja teman-teman. Jadi tinggal ditarik-tarik aja. Jadi misalkan kemudian chord yang selanjutnya adalah chord ini. Nah, D minor. Ya udah, kalian aktifkan D minornya atau kolom nomor 3, kemudian kalian drag and drop lagi ke sini. Nah, jadi ini sudah berubah chordnya nih. Ini A, pindah. Ini copy lagi misalkan, pindah lagi. Jadi sesimpel itu teman-teman. Bayangkan kalau kalian harus manual kan gambar di sini, nih seperti ini. Kalian tidak tahu patternnya bagaimana, notasinya bagaimana, kalian akan kesusahan. Tapi di sini kita sudah disediakan tabel, chordnya mau apa aja ada, mau seperti apa aja ada. Kemudian patternnya kita tinggal gambar-gambar di sini aja. Ini yang bijian itu yang model petikan gitu teman-teman. Nih tak kasih contoh ya. Nih. Nah, jadi ini satu-satu gitu loh. Oh, jadi mau senar berapa yang dipetik. Nah, kalau di bagian atas
dari tengah ke atas ini kan tadi strumming. Nah, dari tengah ke bawah itu yang bijian, teman-teman. Jadi satu senar itu. Nah, itu berlaku juga untuk yang gitar elektrik tadi, teman-teman. Nah, untuk ini sama. Jadi misalkan, nah ini defaultnya aja ya. Ini bank pertama, kemudian ini chordnya C, kita play. Nah, kita ganti. Keren kan teman-teman? Tanpa kita punya gitar, tanpa kita bisa main gitar, tapi kita bisa menggambar sebuah track gitar. Soundbanknya juga sama di sini, tinggal pilih-pilih aja dan ya ininya sama, patternnya kita bisa otak-atik. Nah, ini yang petikan tadi yang aku maksud teman-teman. Ini yang bijian. Oktavnya kita bisa pilih mau oktav yang berapa. Jadi Ample Sound ini sangat-sangat luar biasa teman-teman. Dimana aku ya udah pakai Ample Sound ini cukup lama dan hampir semua pergitaranku itu pakai Ample teman-teman. Gitar akustik, gitar elektrik, gitar metal, bass juga pakai Ample. Mau bass elektrik, bass kontrabas, bass jazz dan lain sebagainya, semua itu pakai Ample. Bahkan Ample itu ada yang ukulele, ada yang macam-macam lah. Pokoknya semua jenis pergitaran, perstringan itu cakep banget di Ample Sound ini. Jadi kalian wajib punya sih menurutku gitu. Walaupun ya memang Ample Sound ini cukup menyiksa device kita. Tapi ya dengan fitur yang seperti itu tadi menurutku worth it dan ya profesional, hasilnya bisa kita pakai di project-project profesional kita gitu, tidak yang ecek-ecek. Oke, gitu aja teman-teman, videonya cukup panjang tapi semoga kalian jelas. Jadi kalian sekarang harusnya sudah bisa menggambar gitar atau membuat pattern gitar supaya terdengar lebih realistis, supaya terdengar lebih profesional lagi, entah itu akustik, elektrik, bass ataupun yang lain sebagainya, caranya sama dengan Ample Sound. Ini aku tidak di endorse, tapi aku sangat-sangat kagum dengan Ample Sound. Terima kasih teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Dan ya, sampai jumpa di konten berikutnya. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye-bye.